Dalam keheningan malam, bayangkan suara api yang menderu, menciptakan simfoni kengerian yang tak pernah berhenti. Sebuah tempat di mana setiap detik terasa seperti siksaan abadi dan harapan untuk keluar adalah nol. Al-Quran menggambarkan neraka sebagai api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Surah Al-Humazah 104, 7. Sebuah gambaran yang begitu hidup hingga membuat bulu kuduk merinding. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang layak mendapatkan hukuman seberat ini? Apa saja jenis-jenis neraka yang disebutkan dalam Islam, siapa penghuninya, dan kriteria apa yang menentukan nasib seseorang di akhirat? Mari kita telusuri lebih dalam, karena jawabannya tidak hanya akan membuka mata kita tentang keadilan ilahi, tetapi juga menjadi peringatan yang tak terlupakan bagi setiap jiwa yang masih bernapas. Bagian pertama, pengantar tentang neraka dalam Islam. Definisi dan signifikansi neraka. Dalam ajaran Islam, neraka adalah tempat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keadilan dan hukuman bagi mereka yang melanggar perintahnya, menolak keimanan, atau melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Neraka sering disebut dengan nama umum Jahannam dalam Al-Quran, namun memiliki berbagai nama lain yang mencerminkan sifat dan tingkat hukumannya. Keberadaan neraka bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peringatan agar manusia senantiasa menjaga keimanan dan perbuatan baik. Neraka digambarkan dengan penuh kengerian dalam Al-Quran untuk membangkitkan rasa takut dan kesadaran akan akibat dari perbuatan buruk. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 24, Allah berfirman, "Dan jika kamu tidak mampu melakukannya, dan ketahuilah kamu pasti tidak akan mampu melakukannya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir." Ayat ini menegaskan bahwa neraka disiapkan khusus untuk orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Allah, dengan hukuman yang begitu mengerikan sehingga bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Deskripsi umum neraka. Neraka dalam Al-Quran digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan api menyala, air mendidih, angin yang membakar, dan makanan yang terbuat dari tanaman berduri serta nanah. Hukuman di neraka bersifat abadi bagi orang-orang kafir dan munafik, sementara bagi umat muslim yang melakukan dosa besar namun tetap beriman, hukuman tersebut bersifat sementara hingga mereka dibersihkan dan akhirnya masuk surga. Sebagai contoh, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7, neraka digambarkan, mereka dibakar dalam api yang sangat panas, neraka. Mereka diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan kecuali dari pohon berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Gambaran ini menunjukkan betapa dahsyatnya penderitaan di neraka, yang tidak hanya menyiksa secara fisik, tetapi juga secara batin. Bagian kedua, nama dan tingkatan neraka dalam Al-Quran. Nama-nama neraka. Al-Quran menyebutkan beberapa nama neraka yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Berikut adalah nama-nama neraka yang ditemukan dalam Al-Quran beserta penjelasannya. Jahannam. Nama ini adalah istilah paling umum untuk neraka dan sering muncul dalam Al-Quran. Jahannam berarti api yang menyala-nyala dan digambarkan memiliki 7 pintu atau tingkatan seperti disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan semuanya. Ia, Jahannam, mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jahannam menjadi nama utama yang mencakup keseluruhan neraka dengan tingkatan yang berbeda untuk berbagai jenis pelaku dosa. Sakar. Sakar disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 26-30. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka, Sakar. Dan tahukah kamu apakah Sakar itu? Ia adalah api yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Sakar digambarkan sebagai api yang menghanguskan tanpa sisa, menunjukkan tingkat keparahan hukumannya. Hutamah. Dalam surat Al-Humazah ayat 4-7, Hutamah dijelaskan, sekali-kali tidak,
Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Hutamah berarti penghancur atau pemecah, melambangkan api yang menghancurkan hingga ke dalam hati penghuninya. Sa'ir. Sa'ir disebutkan dalam beberapa ayat seperti surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, sa'ir. Sa'ir berarti api yang berkobar hebat, menunjukkan intensitas hukuman, laza. Dalam surat Al-Lail ayat 14-16, laza disebut, "Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, laza, yang tidak dimasuki kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman." Laza adalah api yang menyala hebat, khusus untuk orang-orang yang menolak kebenaran. Jahim muncul dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91, dan Jahim diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat. Jahim berarti api yang sangat panas dan membakar, hebat, sering dikaitkan dengan hukuman bagi penyembah berhala, Hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11, Hawiyah digambarkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Hawiyah berarti jurang yang dalam, melambangkan kedalaman hukuman bagi mereka yang kekurangan amal baik. Tingkatan neraka. Meskipun Al-Quran menyebutkan 7 pintu Jahannam, tidak ada penjelasan eksplisit tentang nama atau fungsi masing-masing pintu. Namun para ulama sering mengaitkan nama-nama neraka di atas dengan tingkatan atau aspek tertentu berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Salah satu ayat yang menegaskan tingkatan neraka adalah surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Ayat ini menunjukkan bahwa neraka memiliki hierarki dengan tingkat terbawah untuk orang-orang munafik, yang dianggap paling parah dosanya karena menyembunyikan kekafiran di balik topeng keimanan. Bagian ketiga, calon penghuni dan kriteria masuk neraka. Penghuni neraka secara umum. Secara garis besar, penghuni neraka terdiri dari orang-orang kafir, mereka yang menolak keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang musyrik, mereka yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, syirik. Orang-orang munafik, mereka yang berpura-pura beriman tetapi menyembunyikan kekafiran, umat muslim yang melakukan dosa besar. Mereka yang tidak bertaubat sebelum meninggal meskipun hukuman mereka bersifat sementara. Berikut adalah rincian penghuni berdasarkan nama, neraka dan ayat-ayat terkait. 1. Jahannam penghuni, orang-orang kafir, musyrik, munafik dan pelaku dosa besar. Ayat surat At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir balasan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Kriteria: kekafiran, syirik, nifak dan dosa besar tanpa taubat. 2. Saqar, penghuni, mereka yang tidak salat, tidak memberi makan orang miskin, berbicara batil, dan mendustakan hari kiamat. Ayat surat Al-Muddathir ayat 42-46. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Kriteria: mengabaikan ibadah wajib, pelit, menyebarkan kebatilan, dan menolak hari akhir. 3. Hutamah, penghuni, pengumpat, pencela, dan mereka yang terobsesi dengan harta. Ayat surat Al-Humazah ayat 1-3. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, Al-Humazah lagi pencela, Al-Lumazah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Kriteria: menggunjing, mencela orang lain, dan cinta berlebihan pada harta duniawi. 4. Sa'ir, penghuni, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dan setan. Ayat
Surat An-Nisa, ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, sa'ir. Kriteria: ketidakadilan terhadap anak yatim dan mengikuti setan. Libel, laza, penghuni. Orang yang paling celaka karena mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ayat Surat Al-Lail, ayat 15-16. Yang tidak dimasuki kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kriteria: penolakan keras terhadap ajaran Allah dan sikap acuh tak acuh terhadap iman. 6. Jahim, penghuni. Orang-orang musyrik dan mereka yang menentang tanda-tanda Allah. Ayat Surat Al-Hajj, ayat 51. Adapun orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Kriteria: syirik dan upaya aktif melemahkan ajaran Islam. Di Hawiyah, penghuni. Orang yang ringan timbangan kebaikannya termasuk munafik. Ayat Surat Al-Qari'ah, ayat 8-11. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Kriteria: kurangnya amal saleh, kemungkinan karena kemunafikan atau keimanan yang lemah. Bagian keempat, analisis mendalam. Setiap tingkatan neraka ISO 1. Jahannam, deskripsi hukuman, api yang membakar, air mendidih, dan makanan dari pohon zakum. Penghuni diikat dengan rantai dan kulit mereka diganti saat terbakar. Surat Al-Insan. 74. Surat Ad-Dukhan, ayat 48. Kondisi penghuni, penuh penyesalan, meminta kematian tetapi tidak mendapatkannya. Surat Al-Furqan, ayat 13-14. 2. Sakar, deskripsi hukuman, api yang menghanguskan kulit, dijaga oleh 19 malaikat. Surat Al-Muddathir, ayat 26-30. Kondisi penghuni, menyadari dosa mereka tetapi tidak bisa bertaubat lagi. Sisti, Hutama, deskripsi hukuman, api yang membakar hingga ke hati, menghancurkan tubuh dan jiwa. Surat Al-Humazah, ayat 4-7. Kondisi penghuni, menderita akibat kejahatan batin mereka sendiri. Part. Sa'ir, deskripsi hukuman, api yang berkobar hebat, membakar dari dalam. Surat An-Nisa, ayat 10. Kondisi penghuni, menanggung akibat kezaliman mereka. Fiu, laza, deskripsi hukuman, api yang melelehkan kulit dan membakar hebat. Surat Al-Ma'arij, ayat 15-18. Kondisi penghuni, dipanggil oleh api karena penolakan mereka terhadap kebenaran. Jahim, deskripsi hukuman, api yang sangat panas menghukum mereka yang menentang Allah. Surat Asy-Syu'ara, ayat 91. Kondisi penghuni, dihadapkan pada kenyataan kekeliruan mereka. 7. Hawiyah, deskripsi hukuman, jurang api yang dalam dan panas. Surat Al-Qari'ah, ayat 9-11. Kondisi penghuni, terjun ke dalam keputusasaan tanpa harapan. Bagian kelima, kesimpulan. Neraka dalam Islam memiliki berbagai nama dan tingkatan, seperti Jahannam, Sakar, Hutama, Sa'ir, Laza, Jahim, dan Hawiyah, yang masing-masing mencerminkan jenis hukuman dan penghuni tertentu. Kriteria utama masuk neraka adalah kekafiran, syirik, nifak, dan dosa besar tanpa taubat, dengan detail spesifik seperti mengabaikan salat, memakan harta anak yatim, atau mengumpat orang lain. Penjelasan ini bertujuan mengingatkan pentingnya menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun hukuman neraka sangat berat, rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang bertaubat sebelum terlambat.